Sukihontu, Namo Buddhaya. Saya ucapkan kepada dosen kami, Bapak Dr. Sutrisno, dan juga kepada teman-teman kami semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tiratana, dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi materi mengenai pengertian dan tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dari kebijakan itu. Menurut Anderson, dalam bukunya tahun 1979, pengertian kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang harus diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian lebih lanjut, menurut Budiarjo dalam bukunya tahun 2008 halaman 20, kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memiliki tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian pengertian dari sosialisasi kebijakan pendidikan. Sosialisasi kebijakan pendidikan berarti memberitahu kepada masyarakat bahwa ada sebuah kebijakan baru. Hal ini sekadar pemberitahuan saja, tanpa ada keterlibatan dalam proses penyusunan kebijakan. Jadi, masyarakat yang menjadi target ini tidak dilibatkan di dalam pembuatan atau penyusunan kebijakan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau persoalan dalam dunia pendidikan. Yang harus diperhatikan di dalam menyusun kebijakan pendidikan ini, yaitu kita harus ingat ada pasal yang harus kita perhatikan di dalam Undang-Undang Dasar 45 bab 13, pasal 31 ayat 1 menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Jadi kebijakan yang dibuat ini harus betul-betul memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara Indonesia yang dalam kedudukannya sebagai peserta didik tidak dibenarkan adanya praktek diskriminasi baik dari segi jenis kelamin, ras, agama, suku, latar belakang, tingkat kemampuan ekonomi atau status sosial. Kemudian kriteria kebijakan pendidikan ini ada 6 poin. Yang pertama adalah memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan ini harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan yang sesungguhnya. Kemudian poin yang kedua adalah memiliki aspek legal formal. Di sini maksudnya kebijakan pendidikan harus memenuhi prasyarat agar kebijakan pendidikan itu dapat berlaku untuk sebuah wilayah yang dituju, sehingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Poin ketiga, memiliki konsep operasional. Maksudnya agar dapat diimplementasikan sesuai target yang diinginkan. Yang keempat, dibuat oleh yang berwenang. Jadi di sini yang berwenang pertama adalah pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, para politisi yang berkaitan langsung dengan dunia pendidikan.
Kemudian yang kelima, dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan ini tentunya tidak luput dari kekurangan atau kelemahan, walaupun sudah diusahakan sebaik mungkin. Ya, tapi tidak mungkin kebijakan ini betul-betul sempurna sekali. Nah, jika ada bagian-bagian yang berdampak negatif, adanya kelemahan-kelemahan, apalagi adanya faktor kesalahan, tentunya harus bisa dikaji ulang kembali. Untuk yang baik-baik tentu akan dipertahankan dan dikembangkan. Tapi kalau hal-hal yang membawa dampak negatif sebagai kelemahan, apalagi ada faktor-faktor kelalaian atau kesalahan, ini harus bisa dikaji ulang, ya, sehingga kebijakan pendidikan ini memiliki karakter yang dapat dievaluasi. Dan poin terakhir adalah memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan adalah sebuah sistem. Oleh karena itu, harus memiliki sistematika yang jelas, menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika harus memiliki efektivitas, efisiensi yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, atau rapuh strukturnya. Nah, menurut pandangan saya, sebelum kebijakan pendidikan ini disusun, langkah pertama yang harus diperhatikan adalah lakukanlah komunikasi kepada orang lapangan. Ya, di sini para pengajar, kemudian ya semuanya lah ya yang terjun ke lapangan, kepala sekolah, yayasan, kemudian ya bisa juga peserta didik, ya diajak komunikasi. Salah satunya bisa dengan menyebar kuesioner. Di sana ditanya apa yang merupakan sumber hambatan, apa permasalahannya, apa yang menjadi batu sandungan pada saat ini, atau mungkin kebalikannya ada ide-ide yang cemerlang. Semua dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan itu, barulah disusun kebijakan pendidikan yang tentunya yang melakukan ini adalah orang-orang yang berkompeten dalam dunia pendidikan, yaitu pemerintah, sekali lagi, Kementerian Pendidikan, kemudian para akademisi, lembaga penelitian kebijakan, sektor swasta, masyarakat sipil, atau organisasi terkait. Setelah kebijakan ini selesai disusun, barulah disosialisasikan sesuai dengan target yang dituju. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan adalah konsep yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan, meliputi kebijakan pendidikan yang dilahirkan dari ilmu pendidikan, memiliki keterbukaan, kemudian kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan tertentu. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan, tetapi kepada kebutuhan peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan, tentunya materi yang saya sampaikan ini masih banyak kekurangan-kekurangannya. Untuk itu saya mohon, sekali lagi saya mohon kepada Bapak Dr. Sutrisno untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada saya.
Sukihontu, Namo Buddhaya.